Ini kan menarik ketika di belahan bumi Indonesia ini masih akan ada intensitas hujan yang tinggi, dan kalau kita melihat apa yang terjadi di Papua, di Banjarnegara dan di beberapa tempat lain itu terjadi istilahnya bencana hidrometeorologi ya. Iya. Ada banjir yang luar biasa, ada longsor. Nah ini sebetulnya katanya kan itu karena dampak lingkungan hidup yang sudah, boleh saya sebut rusak? Iya, boleh. Nah itu kondisinya sebetulnya seperti apa di wilayah ini? Jadi kita bicara mengenai bencana hidrometeorologi itu, sebenarnya kejadian seperti longsor, banjir, dan lain sebagainya, itu ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor alam yang tidak bisa kita cegah seperti hujan. Yang kedua adalah faktor bentang alam yang tidak mampu lagi menerima kondisi hujan yang ada. Nah, salah satu contoh bahwa kejadian di Sentani itu hutan yang mestinya menjadi hutan tutupan itu dibuka, sehingga tanahnya itu sangat rawan terhadap longsor atau erosi, dan kejadian hujan yang cukup deras dengan intensitas yang tinggi menyebabkan itu materialnya terdorong dan menyebabkan banjir bandang. Itu kejadian yang ada di Sentani. Padahal Sentani dalam situasi yang normal itu tidak pernah ada kejadian banjir sama sekali. Saya garis bawahi, tidak pernah. Tidak pernah ada banjir terjadi. Walaupun topografinya memang situ ada perbukitan yang lumayan curam atau lumayan tinggi, kemudian ada danau dan itu ada kemiringannya juga lumayan seperti itu, tapi normalnya itu tidak ada. Tidak ada, ya. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa Sentani itu posisinya itu, Danau Sentani itu ada di sebelah barat selatan Jayapura. Mulai dari pantai itu langsung perbukitan, kemudian di daerah tengah itu ada punggung gunung yang membujur ke arah barat, dan ke selatan mulai turun, dan akhirnya pada dataran Danau Sentani. Jadi itu memang ada daerah kikisan dan daerah endapan. Nah, kalau daerah kikisan ini dibuka, ya kerusakannya bukan hanya manusia saja, tapi Danau Sentani juga akan dangkal. Padahal Danau Sentani belum dimanfaatkan secara optimal. Kalau itu dimanfaatkan untuk sumber air bersih, kemudian dimanfaatkan juga untuk kincir air untuk menggerakkan turbin, saya rasa cukup baik karena memiliki kedalaman yang cukup seperti Danau Toba. Nah, yang dimanfaatkan saat ini kan adalah si gunung ataupun lahan perbukitan yang ada di sana kan, kalau katanya sudah jadi ladang, sudah jadi apa namanya, sudah jadi permukiman warga bahkan di sana juga. Jangan-jangan ada perkebunan juga di sana, Pak Arsul? Kalau perkebunan baru peladangan. Baru peladangan. Oke, tetapi kenapa ketika itu dibuka kemudian sangat signifikan ternyata langsung efeknya terhadap adanya banjir bandang, adanya tanah longsor? Ya, yang jelas bahwa dibuka itu artinya siklus hidrologi, daur hidrologinya ini terganggu. Yang pertama, kalau saya katakan bahwa hujan, itu air hujan yang jatuh sampai ke laut atau ke danau, itu 75%. Ada limpasan 20% nambahan karena tutupan vegetasinya itu menjadi terdegradasi. Kemudian yang tadinya air itu diresapkan oleh hutan, ternyata itu sudah tidak meresapkan lagi, otomatis itu akan menjadi bagian dari unsur banjir.